Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Judi Hendrawan. Saat ini saya mengabdi di Universitas Pembangunan Pancabudi pada Fakultas Sains dan Teknologi dan pada program studi Sistem Komputer. Untuk saat ini, spesialis bidang ilmu saya itu di bidang ilmu komputer dan pada konsentrasi sistem informasi. Oleh karena itu, saat ini saya lebih banyak mengampu untuk mata kuliah pemrograman. Salah satunya adalah pemrograman dasar bahasa C. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk penerapan mata kuliah pemrograman dasar bahasa C. Dan saya juga akan mencoba menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, mengenai kompetensi yang diharapkan, kemudian metode pembelajaran ataupun metode perkuliahan yang saya terapkan, materi pembelajaran dari mata kuliah pemrograman dasar bahasa C, kemudian bagaimana proses saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa saya ataupun audiens saya ketika saya mengajarkan mata kuliah pemrograman dasar bahasa C. Oke, mengenai deskripsi singkat dari mata kuliah pemrograman dasar bahasa C, mata kuliah ini itu mempraktekkan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah pemrograman dasar sebelumnya. Nah, dengan mengimplementasikan konsep algoritma dan flowchart ke dalam bahasa pemrograman bahasa C yang akan dipelajari seterusnya. Kemudian, pembuatan program menggunakan tools yang membedakan antara proses pembuatan program, compiling, dan running program. Selanjutnya, materi yang diajarkan itu meliputi konsep dan lingkungan pemrograman seperti pengenalan bahasa pemrograman C atau C++, input dan outputnya, tipe data dan variabelnya, konstanta seperti array, dan berpikir abstrak serta fungsional untuk problem solvingnya seperti operasinya, aritmatika, dan operasi sederhana lainnya pada pemrograman dasar. Selanjutnya adalah dekomposisi problem dan modularisasi, serta runtunan kondisionalnya, percabangan, ekspresi, ataupun operator, serta perulangan seperti looping, dan dasar pemrograman yang prosedural, serta fungsi dan prosedur dan operasi file input dan outputnya untuk pemrograman dasar bahasa C. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari pemrograman dasar bahasa C ini adalah yang pertama, mahasiswa harus bisa memahami konsep dasar pemrograman. Kemudian, mahasiswa juga dituntut untuk mampu mengoperasikan aplikasi pemrograman dasar bahasa C yang akan digunakan, mampu membuat program yang dapat menerima input dan menampilkan output dari hasil inputan tersebut, mampu membuat program menggunakan konsep percabangan, membuat program menggunakan konsep perulangan, membuat program yang menerapkan teknik pemrograman modular. Kemudian, mahasiswa juga dituntut mampu untuk membuat, membuka, serta menutup teks atau file biner dengan bahasa C, membuat program sederhana yang melibatkan perulangan, satu dimensi atau array dua dimensi dalam bahasa C, serta menerapkan beberapa algoritma lainnya seperti pengurutan dalam pemrograman dengan menggunakan bahasa C, membuat tipe data, struktur data menggunakan bahasa C, dan yang terakhir seperti membuat program dengan konsep fungsi rekursif menggunakan bahasa C. Nah, itu adalah capaian-capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman bahasa C ataupun kompetensi yang diharapkan pada pemrograman dasar bahasa C. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman dasar bahasa C dengan beban SKS 4 SKS, bobot SKS-nya yaitu yang pertama adalah bagaimana pengantar pemrograman bahasa C, yang kedua itu bahasa pemrograman bahasa C itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana proses deklarasi antara input dan outputnya. Yang keempat itu adalah percabangan. Yang kelima itu mengenai perulangan pemrograman dasar bahasa C. Yang keenam itu adalah pemrograman modular.
Yang ketujuh adalah file input dan outputnya. Yang kedelapan itu array. Yang kesembilan adalah bagaimana proses pengurutan ataupun sorting. Yang ke-10 adalah struct. Yang ke-11 adalah fungsi rekursif. Nah, itu adalah materi-materi yang akan diajarkan pada mata kuliah pemrograman dasar bahasa C. Untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan sehingga dapat tercapainya kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah pemrograman dasar bahasa C ini, sistem pembelajaran yang saya terapkan itu adalah tatap muka, kemudian ada tatap maya ataupun secara daring yang memanfaatkan Google Meet, Zoom, Webex, dan juga saya juga ada menerapkan istilahnya blended learning di mana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satunya seperti e-learning yang sudah difasilitasi dari universitas. Jadi saya bisa mencantumkan materi-materi ataupun modul-modul bahan ajar yang di dalam e-learning sehingga bisa diakses dan dipelajari oleh mahasiswa saya. Nah, itu memberikan kemudahan dalam proses penyampaian materi untuk mata kuliah pemrograman dasar bahasa C ini. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang saya terapkan untuk mata kuliah pemrograman dasar bahasa C karena basicnya dituntut untuk bisa dipraktekkan dan mahasiswa dituntut untuk bisa menguasai salah satu pemrograman yaitu pemrograman dasar. Jadi di sini saya menerapkan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama seperti blended learning, praktikum, ceramah, tanya jawab, dan presentasi ataupun diskusi. Nah, ini adalah beberapa metode pembelajaran yang saya terapkan sehingga nantinya pembelajaran dan materi-materi yang saya sampaikan itu benar-benar dapat diserap, dapat dipraktekkan, dan mahasiswa mampu menyelesaikan kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini. Adapun dalam proses interaksi, ketika saya sebagai seorang dosen dengan menghadap ke mahasiswa untuk memaparkan perkuliahan ataupun materi dari mata kuliah pemrograman dasar bahasa C adalah saya biasanya melakukan proses tanya jawab ketika praktikum, proses pengujian terhadap praktek ataupun project yang saya berikan. Biasanya selalu saya monitoring hasil projectnya, selalu saya evaluasi sehingga adanya interaksi antara saya sebagai dosen dan terhadap mahasiswa yang saya ajarkan. Untuk mengukur kompetensi dasar dari mata kuliah pemrograman dasar bahasa C ini sehingga berkesinambungan dengan sistem penilaian, saya biasanya menerapkan beberapa sistem mulai dari tes praktikum, menyelesaikan project karena dasarnya adalah menyelesaikan sebuah project, kemudian membuat tugas kelompok dan membuat diskusi sehingga bisa mengatasi problem yang terjadi ketika diberikan sebuah tugas dari mata kuliah ini. Kemudian saya juga biasanya menerapkan kuis ataupun ujian yang bersifat project. Kemudian ada juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, dari beberapa penilaian tersebutlah saya bisa menarik penilaian terhadap nilai mahasiswa itu untuk sebagai acuan penilaian per individu. Oke, berikutnya pada akhir video ini saya akan memperlihatkan salah satu contoh proses pembelajaran yang saya terapkan secara daring, yaitu menggunakan Google Meet kepada mahasiswa saya untuk mata kuliah pemrograman dasar bahasa C. Jadi silakan dilihat proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya, bagaimana proses saya menyampaikan materi untuk pemrograman dasar bahasa C dengan beban SKS 4 SKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian tetap jaga kesehatan. Nah, untuk kesempatan kali ini pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman dasar bahasa C. Nah, di mata kuliah ini selanjutnya saya akan menjelaskan pada pertemuan keempat yaitu mengenai
struktur dasar ataupun struktur program dari pemrograman bahasa C. Oke, semuanya terlihat ya di layarnya masing-masing ya. Terlihat, Pak. Oke, struktur dasar pemrograman bahasa C. Nah, pada pemrograman bahasa C, semua pemrograman itu umumnya selain dari bahasa C juga memiliki struktur dasar dalam proses shortcut-nya dalam membuat sebuah program sehingga bisa dieksekusi dan adanya sebuah output yang dapat kita dijadikan dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, menjalankan tugas, dan mengeksekusi sebuah sistem. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari source code membuat hello world. Biasanya di dalam pemrograman dasar pasti kita akan mulai dari yang awalnya kata-kata hello world. Nah, kita sudah belajar membuat program C pertama pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat hello world. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur kode program pada bahasa C ini, yaitu bagaimana bentuk struktur dasar pemrograman bahasa C. Sehingga ini memiliki sebuah proses di mana adanya input, proses, dan adanya sebuah output. Nah, jika kalian atau Anda sekalian baru pertama kali melihat sebuah program, barangkali akan menanyakan apa itu include studio, apa itu inmain, apa itu printf, apa itu return, dan sebagainya, apa itu simbol-simbol yang digunakan dalam membuat pemrograman hello world ini sendiri ataupun pemrograman dasar dari bahasa C. Nah, apa itu include, apa itu integer, apa itu main, apa itu printf, dan sebagainya. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar kita masing-masing, setiap kita ingin membuat sebuah program bahasa C, kita harus memperhatikan dalam penulisan struktur dasarnya, seperti source code-nya. Seperti yang saya contohkan, itu ada include studio, kemudian ada inmain, kemudian ada return, dan di sini ada kode atau logika program yang kita buat. Kemudian ini adalah struktur dasar yang wajib kita pahami dalam membuat sebuah program dasar bahasa C. Nah, kalau kita perhatikan, itu ada struktur programnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada include dan ada block main. Nah, yang ini include. Include studio, bagian include-nya, kemudian ini adalah blok fungsi mainnya atau statement-nya. Jadi setiap kata, setiap kalimat yang kita buat di dalam komentar tanda petik 2 ini yang akan di-outputkan ketika kita mengeksekusi program ini gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Saya ingin bertanya. Ya, oke, Novia, saya persilakan. Nama saya Novia Ramadhani Siregar dari kelas 6 reguler 1, klaster 1 PPLNA. Iya, Pak. Ingin bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan. Oke, Novia. Maksud dari source code include studio itu apa ya, Pak? Oke, pertanyaan Novia mengenai maksud dari include studio. STD, I, dan O itu maksudnya adalah untuk input dan outputnya. Adapun maksud dari source code tersebut adalah pada dasarnya apa itu include? Include itu fungsinya untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header sebuah file. Header ini maksudnya adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Jadi tujuannya itu agar bisa digunakan pada programan bahasa C yang lainnya seperti ekstensi .h yang kita gunakan, contoh studio.h. Nah, pada contoh di atas tersebut, pada contoh studio.h ini kita mengimpor file studio.h. File ini itu berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat pemrograman bahasa C seperti printf. File studio ini sendiri sudah ada
di dalam sebuah komputer kita saat menginstalnya gitu. Jadi ini sudah melekat di dalam pemrograman sebuah komputer. Jadi fungsinya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan sehingga file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan dalam pemrograman dasar bahasa C. Nah, itu gambaran mengenai apa itu include studio, Novia. Sampai di sini ada lagi, Novia? Tidak ada, Pak, sudah paham. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pada poin materi kita selanjutnya, yaitu mengenai selanjutnya adalah apa itu fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program bahasa C. Jadi fungsi ini yang akan dieksekusi pertama kali saat program itu dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika program ini dalam fungsi pemrograman bahasa C. Contoh, kita akan membuat sebuah fungsi main dengan sebuah deklarasi. Ini, integer main buka kurung dan tutup kurung, kemudian ada buka kurung kurawal dan ditutup kurung kurawal, return 0. Maksudnya adalah integer ini di depan dan ada main adalah tipe data yang akan dikembalikan, maka di dalam fungsi main ini sendiri kita wajib sertakan return 0-nya. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Nah, kemudian setelah kita belajar ataupun mengetahui tentang fungsi dari main, include studio, kita akan membuat yang namanya statement. Statement ini adalah perintah-perintah yang berisi sebuah fungsi untuk menjalankan sesuatu. Contoh kita printf. Jadi apa yang akan kita outputkan berisi di dalam printf ini, misalnya hello world atau nama saya Budi, nama saya Judi Hendrawan, saya kelas A, saya kelas B, dan sebagainya. Atau saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi artinya ketika kita menyuruh sebuah komputer untuk mencetak teks di dalam hello world, teks hello world atau nama saya Budi, nama saya Judi Hendrawan, saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi ke konsolnya, maka setiap statement yang di dalam programan bahasa C ini wajib diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak, maka eksekusinya tidak akan terjadi dan akan error program kita gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana penulisan blok kode. Blok kode adalah kumpulan statement atau ekspresi. Nah, blok kode ini maksudnya adalah dibungkus dengan buka kurung kurawal dan selalu diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Contoh seperti program yang saya sudah buat di sini. Jadi selalu dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi setiap penulisan blok kode itu selalu dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi kita akan banyak menggunakan blok kode untuk membungkus sebuah statement di dalam blok perulangan, if, for, while, do while, dan fungsi lainnya yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya penulisan komentar. Tadi ada penulisan blok kode, kemudian ada penulisan komentar. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komentar biasanya digunakan untuk sebagai penanda saja. Jadi kita menggunakan komentar garis miring 2 kali, ini adalah komentar. Jadi ini tidak akan dieksekusi atau dianggap tidak ada. Dan tidak akan berpengaruh terhadap eksekusi sebuah program. Kemudian yang terakhir adalah mengenai case bersifat sensitif. Jadi ada beberapa kode, simbol, huruf itu yang bersifat sensitif di dalam pemrograman, baik itu bahasa C dan sebagainya. Pada bahasa C, kita akan memperhatikan huruf besar kecil huruf dalam penulisan kode. Contoh, misalnya kita akan membuat variabel seperti string nama petani, string nama kode. Nah, ini antara string nama di sini ada perbedaan n-nya. Nama yang pertama pakai n-nya kecil, dan yang string nama yang kedua pakai n-nya huruf kapital atau huruf besar. Jadi ini memiliki perbedaan
makna. Jadi dianggap variabel yang berbeda atau tidak sama. Karena ada yang pakai huruf kecil dan pakai huruf besar. Nah, ini biasanya para pemula di dalam membuat sebuah program itu seringkali tidak teliti ataupun mengalami kendala di sini. Biasanya programnya error karena tidak memperhatikan besar kecilnya huruf dalam membuat sebuah source code program, sehingga programnya error atau tidak bisa dieksekusi. Oke, untuk yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, untuk evaluasi kita pada pertemuan kedepannya, silakan buatkan program sederhana untuk menampilkan teks biodata. Teks biodata kita masing-masing, misalnya nama, NPM, alamat, kelas, dan mata kuliah yang diikuti semester ini. Dan ini akan kita cek pada pertemuan minggu depan. Nah, itu untuk tugas kita pada minggu depan. Jadi silakan dilaksanakan, silakan dikerjakan. Akan kita cek pada pertemuan minggu depan. Kemudian kita juga minggu depan akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan membahas beberapa materi kelanjutan dari pembuatan sebuah program, pengenalan dari source code program. Jadi itu saja pertemuan untuk hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan. Saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Novia Ramadhani. Tidak ada, Pak. Ada Tidak ada, pertanyaan? Pak. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya boleh mohon untuk diaktifkan kameranya. Saya butuh dokumentasi untuk kita hari ini sebagai bukti pertemuan kita pada kelas ini. Boleh diaktifkan kameranya? Novia Ramadhani. Sudah, Pak. Sudah diaktifkan. Oh, kenapa di layar saya belum aktif ya? Jaringan, Pak, mungkin. Oke, kalau begitu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan perintahnya yang tadi. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.